kalau kita bicara nuklir, pasti orang pertama bicara tentang keselamatan ya. Wah, bahaya dan lain-lain. Betul kan? Ocha, Silvi, ya kan? Namun sekarang kalau kita semua kan adalah orang terpelajar ya di sini, tentunya kita tahu indikator keselamatan sesuatu itu aman, bahaya, atau selamat atau tidak selamat. Indikatornya apa? Adalah angka kematian. Betul nggak, Ocha, Silvi? Ada nggak kira-kira di sini, Ocha dan Silvi atau teman-teman lain yang ada di sini, ada nggak indikator lain selain angka kematian? Ada nggak terhadap keselamatan? Ada nggak? Jangan lama-lama. Ada apa tidak ada, Ocha dan Silvi? Tidak ada, Pak. Exactly, tidak ada. Jangan kelamaan. Nggak ada indikator lain. Yang namanya keselamatan, misalnya kamu bilang keselamatan kerja, kalau kamu masuk ke pabrik, itu pertama kali kamu akan lihat angka kematian, angka kecelakaan. Ya, jadi satu-satunya kita semua di sini kan terpelajar ya. Karena kita semua di sini terpelajar, maka kita harus belajar memakai data. Oke? Jadi sesuatu dikatakan aman atau berbahaya adalah berapa banyak angka kematiannya. Wah, kaget kita. Ternyata nuklir angka kematiannya paling sedikit loh. Artinya apa, Ocha dan Silva? Kalau nuklir angka kematiannya paling sedikit, kematian per terawatt hour, artinya apa? Ocha dan Silvi. Artinya nuklir itu yang paling aman ya, Pak? Exactly, nuklir yang paling aman. Tapi ada nggak narasi di media, di masyarakat, di akademisi, di universitas, nuklir yang paling aman? Kaget nggak kamu? Pasti kaget. Saya yakin semua yang ada di sini pasti kaget. Karena nggak pernah kepikiran oleh kita bahwasanya ternyata nuklir itu adalah yang paling aman dan paling selamat. Nggak ada yang kepikiran. Karena kebanyakan orang selalu mendengar katanya. Nggak pernah melihat actual data. Ini adalah data. Silakan Google sendiri, kata kuncinya adalah death per terawatt hour. Death per TWH. Jadi paling aman. Ya, nggak ada lagi yang lebih aman daripada nuklir, di mana ini udah termasuk Chernobyl dan Fukushima. Berikutnya lagi adalah selalu orang mengatakan, wah nuklir sudah ditinggalkan oleh negara-negara lain. Betul apa tidak? Ngomong berdasarkan data dan fakta dong, bos. Saya selalu ngomong, ini adalah data dan fakta. Ya, nuklir setelah kejadian Fukushima, ini Fukushima 2011, jadi ini 2010 adalah angka tertinggi, yaitu 2.768 terawatt, ya, terawatt hour di tahun 2010. Lalu ketika Fukushima jatuh ke 2.470. Lihat nggak, Silvi? Dua angka ini, 2010 sama 2011. Ini Fukushima. Ya. Sesudah itu, sesudah Fukushima, kita lihat ya, 2012 sampai 2019 itu naik terus. Bahkan angka di 2019, produksi listrik dari PLTN di dunia itu sudah melebihi angka sebelum Fukushima. Jadi sebelum Fukushima adalah 2.768, pada tahun 2019 sudah menjadi 2.795. Naik apa turun? Ocha dan Silva? Naik, exactly. Yaitu dengan kata lain, nuklir walaupun dengan stigma negatif, tumbuh dengan 2,3% setiap tahun. Artinya tumbuh nggak tumbuh, walaupun dengan stigma negatif. Nah inilah kadangkala kita harus melihat data dan fakta. Jadi tidak benar bahwasanya nuklir itu sebagaimana dikatakan banyak orang yang nggak pelajar, dikatakan wah banyak negara meninggalkan nuklir. Itu benar, tetapi hanya Jerman, Denmark, dan Austria. Yang lain enggak. Cina membangun, UEA membangun, Bangladesh membangun, beberapa negara-negara Afrika sedang melakukan persiapan untuk membangun PLTN, termasuk Indonesia. Lalu banyak juga orang nggak pernah, kalau kamu melihat climate change, banyak orang seolah-olah ketika banyak ya narasi tentang surya dan angin atau energi terbarukan, seolah-olah energi terbarukan itu adalah yang terbesar. Faktanya tidak demikian. Kalau kita lihat, ini coba kita lihat yang gambar di sebelah kanan ini. Jadi dari total produksi energi di dunia, 87% itu dari fosil. Kamu lihat ini, Ocha dan Silvi, ya, fosil. 87% ya. Dari 87% ini 13% adalah energi bersih, ya, energi bersih. Dari 13% ini translasinya ke sini, ya.
yaitu 46% itu hydro, 30% nuklir, 13% angin, 5% solar, 6% lain-lain. Lain-lain itu macam-macam lah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nuklir nomor berapa terbesar? Ocha dan Silva. Nomor 2. Nomor 2. Walaupun angin dan surya didorong-dorong terus-menerus selama 20 tahun terakhir, namun tetap aja kalau kita jumlahkan angin dan surya ini yang disebut renewable 13-18% dibanding nuklir itu 30%. Masih jauh. Ya. Sementara nomor 1 hydro. Hydro itu saat ini dalam 10 tahun ke depan, hydro itu sudah akan mencapai titik maksimum, dia nggak akan bisa berkembang lagi. Mengapa? Karena sudah hampir 75% dari bendungan, dari sumber air ya, dari water body di dunia itu sudah hampir semua dibendung. Jadi nggak ada lagi sumber air yang bisa kita bendung. Ya, jadi cuman hanya bisa menambah 10 tahun ke depan. Sesudah 10 tahun ke depan, PLTA itu akan mentok. Ya, jadi nggak akan bisa berkembang lagi PLTA itu hydro. Sementara yang akan terus berkembang nuklir. Jadi tidak benar bahwasanya nuklir itu bukan solusi terhadap climate change, bahkan sudah menjadi solusi climate change. Ya, sudah menjadi. Karena kalau kita lihat di sini adalah sumber energi nomor 2, sumber energi bersih nomor 2 terbesar sesudah hydro. Kamu kaget nggak ngelihat ini, Ocha dan Silvi? Pasti kaget. Betul nggak? Pasti kaget. Ya, pasti semua orang di sini kaget. Nggak menyadari ternyata kontribusi nuklir terhadap climate change cukup besar. Lalu berikutnya lagi, ini adalah orang ketika bicara tentang climate change selalu dorongannya adalah angin dan surya. Kalau kita bicara climate change atau net zero apapun juga, yaitu kita ingin menurunkan emisi, betul kan? Menurunkan emisi. Pertanyaannya, narasi yang berkembang selama ini bertambah besar, renewable energy terbarukan dipasang, maka bertambah turun emisinya. Betul apa tidak? Itu kan seolah-olah bertambah turun. Pertanyaannya, betul apa tidak tesis itu? Faktanya tidak betul. Jadi kita bisa melihat ini, grafik ini dibuat oleh Grant Chalmers. Grant Chalmers ini adalah ilmuwan dari Australia, dia ahli data analis. Dia membuat analisa ini. Ini ada, bisa kamu lihat di Twitter. Dia membuat analisa ini. Jadi kalau kamu lihat grafik ini adalah hydro dan nuklir yang warna titik-titik ini, yang aksis X ya, yang aksis di bawah ini ya, ini adalah kapasitas terpasang. Jadi bertambah ke kanan ini adalah tambah banyak kapasitas terpasang. Aksis Y-nya ini adalah yang disebut namanya karbon intensitas. Jadi berapa besar CO2, gram CO2 per kilowatt hour. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini hydro, ini adalah gram CO2-nya. Kamu lihat gram CO2-nya kapasitas terpasang, maka karbon intensitasnya tambah turun. Kamu lihat nggak, Ocha Mas Silvi, ini tambah turun warna ya. Begitu juga nuklir, tambah banyak kapasitas terpasang ini seluruh dunia ya. Maka karbon intensitasnya tambah turun. Kalau kamu lihat batu bara, dia tambah naik. Kalau kamu lihat gas, dia agak stabil karena gas itu CO2-nya 50% daripada batu bara. Tapi kalau kita lihat solar dan angin, tambah banyak terpasang, ternyata karbon intensitasnya tidak turun. Ini nggak turun. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Nggak ada yang jawab pasti. Ya nggak bisa berjawab lah. Coba. Kenapa? Karena ini ya, karena energi yang dihasilkan dari solar sama angin tuh kurang besar untuk meng-offset biaya untuk membangunnya. Benar nggak? Exactly, lebih tepatnya yaitu kapasitas faktornya. Jadi kapasitas faktornya itu rendah sekali, cuma di bawah 30%, sehingga dia nggak bisa meng-offset. Betul sekali, yaitu offset kata kuncinya. Jadi dia nggak bisa meng-offset, sehingga karena dia 30% di bawah, maka dia harus ada backup dan lain-lain. Maka dia nggak bisa meng-offset karbon intensitas di daerah wilayah tersebut. Maka cenderungannya akhirnya stabil aja. Ya, nah itulah problemnya. Jadi kalau hydro dan nuklir itu bisa beroperasi 24 jam. Karena dia bisa beroperasi 24 jam, maka dia tidak membutuhkan backup. Sementara solar dan wind itu membutuhkan backup. Dan biasanya backupnya itu adalah fosil lagi. Sehingga menimbulkan, menambah karbon intensitas di wilayah tersebut. Ini kan yang kalian semua pasti ingat ini. Dan ini
sama sekali tidak dibicarakan di media. Ini adalah fakta, ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, kadang-kala kalau kita bicara climate change, kita harus berdasarkan fakta dan data. Ini adalah dikombinasi di agregat antara ini solar dan wind. Ini adalah nuklir dan hydro digabungin satu. Ini solar dan wind. Jadi kalau kita lihat di agregat, jadi gabungin dua-duanya, maka kalau PLTA dan nuklir digabungin jadi satu, dia karbon intensitasnya turun. Tetapi kalau angin dan surya digabungin satu, dia karbon intensitasnya tidak turun, stabil, flat. Jadi kalau kita bicara target net zero emisi, yaitu mengurangi, jelas dari grafik yang ilmiah ini, solusinya adalah hydro dan nuklir. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, jadi ini bukan katanya, ini udah dianalisa, silakan. Ini ada alamatnya Grant Chalmers di Twitter, komunikasi sama dia. Ini yang membuat analisa adalah beliau. Nah, lalu kedua, setelah kita bicara tentang ini, misinformasi kedua adalah tentang Chernobyl. Pasti semua orang udah tahu, Fukushima. Semua orang udah tahu ya, sederhana, wah begini macam-macam. Nah, sekarang semua orang ketakutan tentang radiasi ya. Sekarang ini saya ambil daripada 11 hari, kira-kira 11 hari pada Fukushima, saya ambil dari Yoshihori Shimbun. Yoshihori Shimbun ini adalah kayak koran di Jepang, kayak Kompasnya Jepang. Ini Kompasnya Jepang. Pada 11 hari setelah Fukushima, dia menerbitkan grafik ini ya. Coba kita lihat grafik ini. Ini adalah diukur dalam mikrosievert ya. Kalau kita lihat angkanya berapa, ini Fukushima yang sebelah sini. Kalau kita lihat angkanya 7,47 mikrosievert ya. Nah, banyak orang ketika bicara radiasi nggak pernah melihat dosis ya. Karena orang nggak terbiasa ngelihat dosis kan ya. Sama kalau saya tanya sama seorang tukang beca, Mas, kira-kira 10 mikrogram itu besar apa kecil? Mungkin dia nggak tahu kan, 10 mikrogram itu besar apa kecil, berat apa enggak. Kalau mungkin saya tanya sama Ocha, 10 mikrogram kira-kira bisa kamu masukin kantong apa enggak? 10 mikrogram. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Bisa kan? 10 mikrogram. Bahkan kamu masukin ke dompet kamu juga bisa. Karena 10 mikrogram itu sangat kecil sekali. Ya kan? Mungkin seorang tukang beca, tukang sayur di pasar, kalau dia bicara 100 kilo, dia tahu, oh berat sekali. Tapi kalau ditanya 10 mikrogram, mungkin dia nggak tahu berapa besarnya. Nah, sama orang nggak paham tentang ukuran radiasi. Ketika dibilang 7,47 mikrosievert, dia nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat adalah dosis, disebut dosis ya. Ini level dosis radiasi ya dari yang dipakai di seluruh dunia. Di mana sih 7,47 mikrosievert itu berada di mana? Kalau kita plot, dia berada di sini, yaitu dosisnya antara lebih tinggi dari dosis kamu kena X-ray sama di bawah average annual natural radiation di Kanada. Ini lihat, dia di bawah. Antara di atasnya naik pesawat terbang, kira-kira hampir samalah dengan dosis kena X-ray. Kecil nggak? Ya kecil. Perlu nggak orang takut? Nggak perlu. Wong ini sama, ini bukan X-ray, ini adalah ya X-ray. Ini adalah dosis background radiasi. Artinya kecil, luar biasa kecil banget. Perlu takut? Nggak perlu takut. Cuman kata-kata radiasi ini memberikan rasa takut karena banyak orang nggak paham tentang radiasi. Lanjut. Nah sekarang kalau ini juga saya ambil dari koran. Kalau radiasi ini ada angka-angkanya di sini. Jadi kalau kita lihat angka-angka radiasi ini, radiasi lepas dari PLTN Fukushima sebesar 798 mikrosievert per tahun atau setara dari 4 kali background radiasi dari kota Ramsar, Iran. Jadi ada background, jadi dari bawah tanah itu sebenarnya di Indonesia, di seluruh dunia ada namanya background radiasi ya. Jadi background radiasi itu adalah karena di dalam inti bumi itu sebenarnya adalah keluar radiasi karena banyak uranium, thorium dan tapi itu cerita lain lah ya. Jadi artinya itu tidak jauh, tidak berbahaya. Radiasi ini udah saya hitung di sini kalau kita lihat ya. Jadi totalnya 798 ya. Di sini Ramsar Iran, kalau kita Google Ramsar Iran itu adalah kota yang memiliki background radiasi terbesar, yaitu 260 milisievert per tahun. Sementara yang lepas dari Fukushima itu 798 milisievert per tahun, atau hanya 4 kali lebih besar daripada background radiasi. Menakutkan? Yang enggak. Cuman banyak orang kadang-kala nggak paham. Nah,
Ini dari UNSER. Oke, itu adalah analisa saya sendiri. Bagaimana dengan UN ya, yaitu PBB. Ini laporan PBB ya. Fukushima radiation did not damage health of local people, UN say. Radiation caused by nuclear meltdown in Fukushima a decade ago, 10 tahun lalu, has not, kata kunci has not ya, damage the health of local people according to UN report. Nah, sekarang kita percaya nggak hasil laporan PBB? Laporan PBB menyatakan bahwasanya tidak ada kerusakan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar Fukushima 10 tahun ini. Jadi 10 tahun setelah Fukushima. Artinya masalah nggak sih? Ya nggak masalah. Gitu loh. Cuman kadang-kala kita nggak pernah baca data. Kita nggak pernah baca data. Kita cuman mendengar apa katanya. Nah, oke. Bagaimana dengan Chernobyl? Ketika orang kita selalu ngomong Fukushima, wah Chernobyl bagaimana? Wah menakutkan, ribuan orang mati dan lain-lain dan lain-lain. Kenyataannya berapa? Berapa sih yang mati di Chernobyl? Itu cuma 62 orang. Tapi kalau kita baca cerita-cerita, film-film, wah ribuan orang. Nggak ada ribuan orang yang mati. Ini adalah laporannya. Yaitu total death related to radiation produced accident, 62 orang yang mati. Ini adalah kesimpulannya. 2006 WHO report, ini 2006 ya, waktu itu Chernobyl terjadi 1986, ini 2006, jadi berapa puluh tahun. WHO report was developed as result Chernobyl Forum. Jadi artinya report ini hasil dari kerjasama antara European Commission, International Atomic Energy, UN Development Program, World Bank, government, negara, pemerintah dari 3 negara, Belarus, Ukraina, dan Rusia. Ya, Chernobyl itu ada di Ukraina saat ini. Ya, terus kalau kita lihat aja, ini adalah Wikipedia dari buku ini ya. The Chernobyl increased cancer rate. There was no evidence of increased cancer rate, solid cancer, the death. Jadi artinya, even setelah puluhan tahun setelah kecelakaan Chernobyl, tidak ada peningkatan mortalitas dari kanker. Artinya apa? Nggak berdampak. Karena nggak ada peningkatan. Ini menurut WHO. Jadi ini baik lagi, inilah yang saya sebut namanya misinformasi. Kita bisa lihat, jadi dari laporan ini kan dikatakan tidak ada increase cancer rate. Baca Silvi, tidak ada increase cancer rate. Nah, cancer rate itu kan ada statistiknya. Karena cancer itu diukur di seluruh dunia. Lalu kita ukur nih. Coba kamu ada Our World in Data. Kalau kita lihat ya, cancer rate, global cancer rate, dia akan di warna-warna ini nih. Warna-warna ini adalah seperti ini ya. Ini ada 10.000 ininya, ada 100.000, ini tambah gelap ini 8 juta. Jadi kalau kita lihat cancer rate-nya Indonesia sama Ukraina, itu warnanya sama, yaitu warnanya di sekitar 500-an ribu ya per populasi. Artinya Indonesia dan Ukraina itu memiliki tingkat mortalitas kanker yang sama. Padahal Indonesia nggak pernah terjadi kecelakaan nuklir. Artinya apa? Kecelakaan nuklir di Ukraina itu yang katanya menimbulkan tingkat kanker yang luar biasa tinggi, kenyataannya tidak benar. Karena tingkat kankernya Ukraina itu sama dengan Indonesia. Jadi semua itu adalah isapan jempol. Ya, dan ini juga terbukti dengan laporan daripada PBB. Nah, ini kalian bisa lihat independently. Buka aja cancer rate. Global cancer rate, maka akan kamu lihat sama. Lalu kita lihat lagi, inilah yang saya sebut namanya logika Chernobyl. Kalau ada satu negara ya yang pasti nggak istilahnya ketakutan tentang nuklir atau parno atau anti nuklir, pasti Ukraina. Karena Ukraina tahun 1986 terjadi kecelakaan Chernobyl. Chernobyl di sini. Ini Kiev ibu kotanya. Tapi kenyataannya kenapa Ukraina tahun 86 itu kecelakaan, sampai sekarang ini dari PLN Ukraina ya. Ukraina itu 53% listriknya itu adalah nuklir. Jadi kalau benar ya, ini yang saya sebut logika Chernobyl ya. Kalau benar bahwasanya PLTN itu berbahaya dan lain-lain sebagaimana itu disampaikan oleh pihak-pihak anti nuklir, maka seharusnya negara yang paling anti PLTN itu adalah Ukraina. Tapi kok kenapa ya? Kok kenapa? Ukraina bahkan terus membangun PLTN sejak kecelakaan Chernobyl, bahkan sekarang itu 53% nuklir. Nah
Ini Ukrenergo ya. Ukrenergo ini adalah PLN. Ini saya ambil dari websitenya PLN-nya Ukraina. Websitenya PLN Ukraina. Ini di saya screen capture ya. Nah, kalau kita lihat, yaitu ini saya screen capture tanggal 25 April 2021. 25 April 2000 ini saya screen capture. Ini adalah nuklir nih. Yang warna biru. Ini adalah sekitar 53%. Kira-kira Ocha dan Silvi, saya mau nanya sama kalian nih. Kira-kira masyarakat dan pemerintah Ukraina itu melihat nuklir ketakutan apa tidak ketakutan? Tidak sih Pak, karena mereka tetap membangun nuklir. Exactly. Artinya bisa dan Silvi bahwasanya mereka tidak percaya kepada hampir semua narasi tentang nuklir. Betul apa tidak? Betul kan? Banget, Pak. Betul banget, exactly. Bahkan kalau kita lihat ini Ukraina ya, di sini ada Romania, di sini ada Hungari, di sini ada Slovakia, ini ada Polandia, ada Belarus. Ini kecelakaan Chernobyl. Waktu itu kecelakaan Chernobyl, radiasinya itu sampai ke Belarus, sampai ke Rumania, sampai ke Slovakia, negara-negara yang berbatasan ini. Ini semua kena terpapar radiasi ya. Kalau mereka terpapar radiasi semua dari kecelakaan Chernobyl ini, kenapa sekarang mereka semua pakai PLTN? Kalau kita lihat Ukraina 50%, Belarus 10%, Polandia akan membangun 2025 beroperasi, Slovakia 55%, Hungari 53%, Romania 20%. Bukankah seharusnya mereka yang tahun 86 itu terpapar dengan radiasi dari kecelakaan Chernobyl? Bukannya seharusnya, kalau kita pakai akal logika ya, seharusnya mereka juga akan ketakutan. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, inilah yang saya sebut logika Chernobyl. Ini hanya membuktikan bahwa 95% daripada narasi tentang nuklir itu informasi dan disinformasi. Karena seharusnya orang yang paling tahu tentang kecelakaan nuklir dan orang yang paling tahu tentang bahaya nuklir adalah orang-orang yang tinggal di daerah Balkan ini. Ukraina, Rumania, Hungari, Slovakia, Polandia, Belarus. Ya, merekalah yang paling tahu. Kalau mereka aja tidak tahu, kalau mereka saja tidak ketakutan dan terus membangun PLTN, kenapa kita malah ketakutan? Kita punya pengalaman aja enggak kan? Nah, inilah yang saya bilang, karena hampir semua pembahasan nuklir itu tidak berdasarkan fakta dan data. Saya berharap teman-teman di Presiden University, baik mahasiswa, dosen, dan lain-lain, ketika kita membahas ini, semua membahas secara terpelajar, berdasarkan data dan fakta. Janganlah kita terus-menerus berbicara misinformasi tentang nuklir. Mas, tentang kasus Jerman dengan Prancis. Dua-duanya negara yang bersama GDP-nya, sama tingkat kemakmuran, kesejahteraannya, bahkan tetanggaan, ya, memiliki konsumsi listrik yang hampir sama, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda tentang transisi energi, ya kan? Di mana Prancis mengandalkan nuklir hampir 75%, Jerman malah menutup nuklir, ya kan? Kita tahu Jerman. Mari kita lihat buktinya mana yang berhasil, mana yang berhasil. Coba kita lihat, ini adalah juga karbon intensitas daripada per kWh. Ini yang di atas adalah Jerman, ini yang di bawah adalah Prancis. Kalau kita lihat ini perbedaannya hampir, artinya karbon intensitas Jerman itu 539% lebih tinggi dibanding daripada Prancis. Nah, ini adalah salah satu aplikasi teman-teman, adik-adik, yang disebut namanya electricitymap.org. Saya mengharapkan coba kalian semua buka Play Store, download aplikasi ini. Di aplikasi ini akan terlihat adalah real-time data, ya, real-time data seperti ini datanya dari negara-negara Eropa, Amerika, dan beberapa negara-negara Asia. Nah, kalau kita melihat yang warna hijau, jadi bertambah hijau sebuah negara bertambah bersih. Nah, kalau kita lihat Prancis itu karbon intensitasnya sekitar 50-100 gram per CO2 per kilowatt hour. Jerman itu 300-400 gram. Nah, ini saya baru screen capture, ini tadi pagi. Ini tadi pagi saya baru screen capture. Yaitu Prancis itu 100, Jerman itu 300. Ya, kalau kita lihat Prancis itu nuklirnya 62% yang beroperasi saat ini, total dia kapasitas terpasangnya sekitar baurannya 75%.
saat ini 62 dia beroperasi, anginnya 4,6, sementara Jerman nuklirnya 6 bahkan turun terus karena ditutup, anginnya 40%. Bahkan kalau kita lihat, tetapi lihat, dia ini adalah karbon intensitasnya selama 24 jam, warna hijau artinya bersih, dan kalau kita lihat Jerman yang berhasil menurunkan emisi atau listriknya bersih, siapa Ocha dan Silvi? Prancis, Pak. Exactly. Kalau mau dia bedain aja tempat ininya ya, tempat spawnnya. Exactly, Prancis ya. Jadi Prancis lah yang memiliki karbon intensitas lebih rendah dibanding Jerman. Ini terbukti dan ini dihasilkan karena Prancis itu mengandalkan nuklir, ya kan? Nah, jadi di sini juga kalau di sini kita lihat biaya ya. Jadi kalau biaya tadi kan saya sudah katakan salah satu komponen penting dari persyarat daripada energi itu harus terjangkau. Jadi di sini ini dibuat juga sama Grant Chalmers yang orang yang tadi saya sampaikan, itu bisa diakses di Twitter. Jadi bertambah ini adalah kapasitas terpasang. Jadi ini adalah kapasitas tambah banyak PLTS atau angin dan surya terpasang intermittent renewable, maka tambah tinggi ininya apa namanya tarif listrik ya. Kita lihat nih Denmark di sini paling tinggi. Nomor 2 Jerman, kita lihat kan kita membandingkan Jerman sama Prancis ya. Ini Prancis di sini di bawah, Jerman di sini. Artinya kenapa? Ya karena memang untuk menambah intermittent itu banyak sekali cost. Nanti kita akan lihat di belakang, cost yang harus kita dibebankan kepada masyarakat. Nah, jadi artinya menjadi tidak terjangkau. Itu poinnya. Ini adalah saya ambil dari ada environmental progress. Jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah tarif listriknya. Jadi tarif listrik Jerman itu 30 euro ya per megawatt hour, Prancis itu 16 euro. Jadi artinya Jerman itu 2 kali lebih mahal di listriknya. Ini adalah Der Spiegel. Der Spiegel itu adalah kayak temponya di Jerman. Ini bahasa Jerman. Ini adalah salah satu terbitan ini 2019. Dia bilang Murks in Germany. Jadi dia ini artikel ini apa namanya energy Wende itu adalah energy transition yang dibanggakan oleh Jerman. Nah, menurut majalah Der Spiegel ini program energi transisi Jerman itu adalah gagal. Di sini a botched job in Germany, artinya botched itu gagal lah gitu ya. Ini dari Tony Abbott, yaitu former Australian Perdana Menteri Inggris. Germany might rush to green energy has led to skyrocketing electricity costs, chronic capitalism, massive distribution of wealth from the poor to the rich, and unstable power supply. Kata kunci, skyrocketing electricity costs. Moreover, energy intensive company are exempted for paying the green energy. Artinya jelas dari sini terlihat bahwasanya program energi transisi Jerman yang sekarang dijadikan contoh itu terbukti sebenarnya gagal. Bahkan sekarang di Eropa ada krisis energi yang menjadi terparah juga menjadi Jerman. Mengapa terjadi krisis energi? Salah satunya karena anginnya itu tidak bergerak. Nggak ada angin selama 2021. Karena nggak ada angin, karena Jerman itu 40% angin, sehingga listriknya hilang sama sekali. Sehingga terjadilah krisis energi saat ini. Itu cerita panjang. Nah, jadi bagaimana dengan limbah? Orang selalu kalau kita bicara nuklir selalu bicara limbah. Betul nggak Ocha dan Silvi? Ya kan? Limbah. Persoalannya nggak orang sadari, hampir semua kegiatan limbah. Tidak ada yang tidak menghasilkan limbah. Bahkan kamu saya jamin setiap pagi juga menghasilkan limbah. Jujur, ngaku. Ya kan? Kita setiap pagi menghasilkan limbah, oleh sebab itu kita ke kamar mandi atau ke WC untuk membuang limbah kita. Itu adalah limbah. Jadi semua kegiatan ekonomi, baik biologis atau non-biologis, pasti menghasilkan limbah. Pasti. Nah, pertanyaannya bukan masalah ada limbah apa tidak, berapa besar limbahnya. Jadi kalau kita ngelihat grafik ini adalah nih annual global waste production ya. Limbah nuklir itu cuman 1/200.000 lebih kecil daripada limbah limbah industri. Kalau kita lihat nih limbah industri semua industrial waste nih 1/200.000-nya. Masalah nggak? Nggak masalah. Apalagi limbah nuklir itu dia terkonten dan termanage. Jadi limbah itu kita juga ketika bicara limbah kita harus bicara volume. Jadi volume limbah nuklir itu kecil sekali dan hampir semuanya limbah nuklir yang kecil luar biasa kecil ini hampir 95%-nya adalah limbah radioaktif rendah. Jadi seperti yang Fukushima itu. Jadi rendah. Yang radioaktif tinggi yang berbahaya itu cuma 3% dan dia tidak lebih besar dari botol aqua.
Jadi nggak ada isu. Yang berikutnya ini adalah solusi limbah saat ini. Ini disebut namanya dry cask. Jadi limbah nuklir itu biasanya ditaruh di sini sementara, lalu sesudah itu biasanya ditaruh di dalam geological storage, ditaruh di bawah bumi. Jadi limbah nuklir itu nggak pernah ada isu, nggak pernah ada kecelakaan tentang limbah nuklir dan lain-lain. Jadi saya juga bingung kenapa orang selalu mempersoalkan limbah nuklir, sementara limbah industri yang di sini luar biasa besar nggak pernah dipersoalkan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Kali Citarum itu penuh dengan limbah, betul kan ya? Limbah oleh industri yang dibuang ke kali, dibuang ke sungai dan lain-lain. Sementara limbah nuklir itu tertutup seperti ini di dalam casing. Lalu berikutnya bagaimana dengan masa depan? Ini adalah seorang pemenang hadiah Nobel, namanya adalah Gerard Mourou. Dia menemukan satu teknologi yang disebut laser transmutation. Si limbah nuklir itu diberikan laser, pulse laser, walaupun masih dalam eksperimen, sehingga limbah nuklir yang tadi umurnya ribuan tahun bisa hanya istilahnya half-life-nya, tingkat radiasi supaya dia sama dengan background itu turun dari ribuan tahun menjadi 30 menit. Ya kan? Artinya ketika limbah itu udah di laser, setelah 30 menit, radiasi dari limbah itu absolutely gone. Sama sekali rendah. Ya, jadi sama dengan ya anggaplah radiasi dari handphone kamu setelah 30 menit. Luar biasa. Masalah nggak? Ya, saya rasa nggak masalah lah. Jadi limbah itu sebenarnya nggak pernah masalah, baik solusi sekarang ataupun solusi masa depan, bahkan menjadi solusi yang sudah bukan menjadi masalah lagi. Kadang-kala kalau kita bicara limbah, kita juga harus bicara dalam perspektif ya. Kalau kita lihat, ini adalah limbah nuklir ya. Limbah nuklir itu adalah 30 ton per gigawatt install capacity. Sekarang kita juga harus bandingkan dengan limbah solar panel. Solar panel itu kebanyakan nggak pernah bisa diproses. Dan ingat, di dalam solar panel ini itu banyak juga zat-zat beracun. Ada kadmium, telluride, copper, indium, selenite, cadmium, gallium, selenite, copper, indium, gallium, hexafluoritin, lead, dan lain-lain, banyak sekali lah ya. Itu semua adalah limbah beracun yang terkandung di dalam solar panel tersebut. Hampir semua solar panel itu tidak bisa diproses. Jadi ditumpuk sepertinya, baik di Cina, baik di Australia, khususnya di Cina, itu numpuk seperti ini. Di Amerika juga numpuk seperti ini. Dan solar panel itu diperkirakan akan menghasilkan 78 juta ton by 2050. Ini akan menjadi masalah. Ya, limbah nuklir itu 1/5-nya daripada solar panel. Jadi masalah nggak? Menurut saya nggak masalah. Terlalu dibesar-besarkan masalah limbah. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi yang ini baru terakhir di Prancis, di European Union. European Union kemarin setelah hampir 2 tahun berdebat tentang nuklir, akhirnya kemarin ini belum lama, baru akhir tahun kemarin, European Union deklarasi nuklir dan gas sebagai energi hijau. Maknanya energi hijau apa sih? Maknanya yaitu nuklir itu sudah ditetapkan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Itulah energi hijau. Ya, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sudah ditetapkan oleh European Union. Walaupun tentunya Jerman, Denmark, dan Austria yang menentang nuklir nggak setuju. Tapi dari 20 negara European Union, kalau memang benar juga mengurangi jauh ya tidak masalah sekarang. Lalu Prancis ini Presiden Prancis juga sudah akan membangun lagi 14 reaktor nuklir baru. Ini Prancis akan mengandalkan, ini beritanya, ya, Prancis akan mengandalkan nuklir sebagai komponen tulang punggung transisi energi menggantikan energi fosil untuk mencapai target net zero emisi. Dia berkata ya, apa yang kita bangun hari ini karena saat ini tepat adalah kebangkitan industri nuklir Prancis. Jelas ya, bahwasanya jelas dia menyadari, Emmanuel Macron, bahwasanya nuklir itu adalah energi masa depan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menyelamatkan bumi, Prancis itu sadar nggak ada cara menyelamatkan bumi tanpa masuknya nuklir. Ya, begitu juga dengan Jepang. Kita lihat Jepang. Ini adalah Jepang. Jepang itu adalah negara yang kena kemarin Fukushima. Japan want to rely on nuclear power generation to achieve net zero emisi. Japan is one top 5 global as a mean. Jadi Jepang juga udah memutuskan nggak mungkin tercapai net zero emisi tanpa nuklir. Walaupun dari hampir beberapa negara maju, penerimaan masyarakat Jepang terhadap nuklir itu rendah. Ini kita lihat ya, ini Jepang ada di sini, Amerika tinggi, Finland tinggi, UK di tengah-tengah ini. Jadi Jepang itu cukup rendah. Tapi rendahnya penerimaan masyarakat di Jepang itu bisa disadari karena adanya Fukushima. Tapi kita sudah lihat tadi, itu lebih karena misinformasi dan persepsi yang salah menurut saya. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat Ukraina,
Jepang, Perancis semua juga mengandalkan, tetap ke depannya akan mengandalkan nuklir. Jadi nggak bisa disangkal nuklir adalah salah satu solusi praktis untuk menuju net zero emisi. Nah, ini kata penutup saya ya untuk tahap ini, bangsanya hanya orang dungu yang tidak menyadari bahwa nuklir adalah masa depan energi dan solusi praktis climate change. Saya berharap teman-teman di sini bukan orang dungu. Ya, kita semua di sini terpelajar. Jadi bisa melihat secara objektif bahwa nuklir ini adalah solusi praktis. Nah, ini adalah